Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam, semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, dan para sahabatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, kita ketahui bersama, bahwa dosa yang paling besar adalah syirik. Di mana syirik itu adalah menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, atau menyembah Allah dan menyembah selain Allah sekaligus. Begitu juga dengan kufur, seperti tidak meyakini adanya Tuhan, melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melecehkan Nabi, melecehkan Al-Quran, dan lain sebagainya. Orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Seseorang yang mati dalam keadaan musyrik atau kafir, maka ia tidak akan mendapatkan pengampunan dosa kelak di akhirat. Adapun seseorang yang mati dalam keadaan muslim, sebesar apapun dosa yang pernah ia perbuat, maka jika Allah berkehendak mengampuni dosa-dosanya, dia akan dimasukkan langsung ke dalam surga. Namun jika dosa-dosanya tidak diampuni, maka ia dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka, dan pada akhirnya ia akan dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa-dosa selain syirik, bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Jadi, dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika seseorang membawanya sampai mati. Adapun jika seseorang berbuat syirik kepada Allah lalu ia bertobat dari kemusyrikannya dan masuk ke dalam agama Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat, maka keislamannya menggugurkan dan menghapus syirik dan kufur yang ia lakukan sebelumnya. Sahabat yang dirahmati Allah, para ulama sepakat menyatakan bahwa satu tingkat di bawah dosa syirik dan kufur adalah membunuh, yakni membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, kecuali dengan hak atau alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, mencaci maki seorang muslim adalah dosa besar, dan membunuhnya menyerupai kekufuran. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis tersebut bukan berarti bahwa membunuh seorang muslim adalah kekufuran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, melainkan bahwa memerangi dan membunuh seorang muslim adalah dosa besar yang menyerupai kekufuran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 93. Ayat tersebut menegaskan, bahwa Allah murka kepada orang yang membunuh seorang mukmin, melaknatnya dan menyediakan baginya siksa yang berat. Karena besarnya dosa tersebut, maka siksanya di neraka sungguh berat dan lama. Hal ini jika ia masih meyakini bahwa membunuh merupakan perbuatan dosa besar, juga tidak membunuhnya karena imannya. Sedangkan jika ia membunuh seorang muslim karena meyakini kehalalan dosa membunuh, atau ia membunuhnya karena yang dibunuh itu beriman dan hal itulah yang mendorongnya untuk membunuhnya, maka pelaku pembunuhan tersebut telah kafir, keluar dari Islam, dan kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian pembahasan singkat tentang besarnya dosa syirik dan membunuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menghindarkan kita dari dosa-dosa besar, terutama syirik dan membunuh.